dari kelompok 4 akan sedikit menerangkan tentang Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah anak dari Abu Quhafah dan Ummul Khair Salamah yang lahir pada tahun 573 Masehi. Kedua orang tuanya adalah bangsawan dan saudagar yang dihormati masyarakat Quraisy. Ia terlahir dengan nama Abdul Ka'bah atau Abdullah bin Quhafah. Nama itu diganti Rasulullah dengan Abdullah setelah masuk Islam. Namanya menjadi Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang pertama di luar keluarga Nabi yang memeluk Islam. Abu Bakar adalah sahabat yang paling dicintai Nabi. Ia mengorbankan harta bendanya untuk perjuangan Nabi. Gelar As-Siddiq yang berarti amat membenarkan diberikan karena Abu Bakar adalah orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Pemilihan dan penetapan Abu Bakar sebagai khalifah dilakukan secara demokratis. Pencalonannya dilakukan oleh perseorangan yaitu Umar bin Khattab yang disetujui dan diterima oleh tokoh-tokoh umat Islam, kemudian diterima oleh kaum muslimin. Strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Pemerintahan Abu Bakar sebagai khalifah sangat singkat, hanya 2 tahun 3 bulan, tetapi ia mampu mengamankan negara dari perpecahan dan kehancuran. Strategi dakwah yang dilakukan Abu Bakar berfokus pada penjagaan stabilitas negara dan pengembangan kekuasaan Islam. Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Abu Bakar yaitu: yang pertama, melanjutkan ekspedisi pasukan Usamah. Sebenarnya pengiriman pasukan Usamah bin Zaid ke Romawi merupakan keputusan Rasulullah SAW. Karena beliau wafat, Usamah menunda keberangkatannya dan kembali ke Madinah. Dan setelah mendapat baiat dari penduduk Madinah, hal inilah yang menjadi kebijakan pertama Abu Bakar. Mengirim pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid untuk mengemban tugas memerangi pasukan Romawi yang menguasai perbatasan Suriah dan menghadapi para pembangkang terhadap negara yang tidak membayar zakat. Pasukan ini meninggalkan Madinah selama 40 hari dan pulang dengan membawa kemenangan dan berhasil menumpas para pemberontak. Kebijakan Khalifah Abu Bakar selanjutnya yaitu penumpasan terhadap kaum Riddah dan Nabi palsu. Pada masa pemerintahan Abu Bakar ada 3 masalah besar yang dihadapi, yaitu adanya kaum murtadin atau kaum Riddah, munculnya nabi-nabi palsu, dan kelompok yang ingkar membayar zakat. Karena itulah Abu Bakar mengirim panglima pasukan untuk mengembalikan keamanan dan stabilitas daerah yang ditentukan. Total ada 11 panglima yang ditugaskan, yaitu yang pertama Khalid bin Walid, yang kedua Ikrimah bin Abu Jahal, yang ketiga Syurahbil bin Hasanah, yang keempat Muhajir bin Umayyah, yang kelima Husyaifah bin Muhsin al-Ghafani, yang keenam Arfajah bin Harsama, yang ketujuh Suwaib bin Mukarin, yang kedelapan Al-Ala bin Hadrami, yang ke-9 Amru bin As, yang ke-10 Khalid bin Said, dan yang ke-11 Ma'an bin Hijaz. Berikut beberapa panglima dan tugasnya. Khalid bin Walid diperintahkan ke daerah Arab bagian tengah untuk memerangi nabi palsu Tulayha bin Huwailid dan pemberontakan yang dipimpin Malik bin Nuwairah. Selanjutnya Ikrimah bin Abu Jahal yang diperintahkan ke daerah pesisir timur Arab untuk memerangi nabi palsu Musailamah al-Kadzab, dan Syurahbil bin Hasanah ditugaskan untuk membantu Ikrimah sebagai pasukan cadangan. Selanjutnya Muhajir bin Umayyah ke daerah Yaman untuk menundukkan sisa-sisa pengikut nabi palsu Aswad al-Ansi, dan ke daerah Jazirah Arab bagian selatan untuk menghadapi pemberontakan yang dipimpin oleh Qais bin Maksyuh. Selanjutnya Husyaifah bin Muhsin al-Ghafani ditugaskan ke wilayah Tenggara untuk mengamankan daerah Dabah karena pemimpin mereka mengaku sebagai nabi. Selanjutnya Al-Ala bin Hadrami diperintahkan ke wilayah Bahrain untuk menghadapi kaum Riddah yang memberontak kepemimpinan Islam di Madinah. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq selanjutnya yaitu perluasan wilayah, yaitu penaklukan Persia dan Romawi.
Setelah dapat mengembalikan stabilitas keamanan Jazirah Arab, Abu Bakar beralih pada permasalahan luar negeri. Pada saat itu terdapat dua kerajaan yang dinilai dapat mengganggu keberadaan Islam, baik secara politis maupun agama, yaitu Kerajaan Persia dan Romawi. Yang pertama, menaklukkan Persia. Pada Muharram tahun 12 Hijriah atau 633 Masehi, Musanna dan pasukannya dikirim ke Persia dan dibantu oleh pasukan Khalid bin Walid. Kota yang menjadi sasaran adalah Ubala, yang terletak di pantai Teluk Persia, yang merupakan pelabuhan penting bagi Imperium Persia. Total 18.000 personil dikerahkan untuk menyerbu kota Ubala dan daerah-daerah Persia lainnya. Dan dalam waktu yang singkat, Persia berhasil ditaklukkan oleh tentara Islam. Perang ini dalam sejarah disebut dengan Mauqi'ah Zat As-Salasil, yang artinya peristiwa untaian rantai. Sebutan ini diberikan karena sebagian tentara Persia diikat dengan rantai yang saling dihubungkan antara yang satu dan lainnya. Hal ini dilakukan agar mereka tidak dapat lari dari medan perang sehingga mudah dikalahkan. Yang kedua, penaklukan Romawi. Setelah pasukan Islam menaklukkan Persia, dibentuklah pasukan Islam yang lebih kuat guna mengalahkan Romawi Timur. Dalam rangka penaklukan ini, Abu Bakar membentuk 4 pasukan, yaitu yang pertama Abu Ubaidah bin Jarrah bertugas ke daerah Homs, Suriah Utara, dan Antioquia. Yang kedua, Amr bin As ditugaskan untuk menaklukkan wilayah Palestina yang berada di kekuasaan Romawi Timur. Yang ketiga, Syurahbil bin Hasanah ditugaskan untuk menundukkan Tabuk dan Yordania. Yang keempat, Yazid bin Abu Sufyan ditugaskan untuk menaklukkan Damaskus dan Suriah Selatan. Pasukan Islam dalam penaklukan tersebut tidak mengalami banyak hambatan. Daerah demi daerah dapat ditundukkan oleh pasukan-pasukan tersebut. Dalam waktu yang cukup singkat, semua panglima dan pasukan dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Gerak maju tentara Islam ini sangat mengejutkan penguasa Romawi, dan Kaisar Heraklius segera memerintahkan semua kepala daerah yang masih berada dalam kekuasaannya untuk mengirim pasukan ke Damaskus. Untuk menghadapi pasukan tersebut dibuatlah strategi baru, yaitu menggabungkan semua kekuatan dalam satu daerah, yaitu Yarmuk di wilayah tenggara Persia. Dengan total pasukan Islam sebanyak 39.000 orang melawan pasukan Romawi sebanyak 240.000 orang. Namun dengan strategi barang Khalid bin Walid, jumlah besar dari tentara Romawi itu dapat ditandingi dan diredam kehebatannya. Perang yang terjadi pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau Agustus 634 Masehi ini disebut Perang Yarmuk, sebab terjadi di daerah Yarmuk. Khalifah selanjutnya yaitu Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Beliau memiliki beberapa julukan, diantaranya Singa Padang Pasir, dikarenakan ketika beliau menginjak dewasa, Umar sering mengikuti lomba pacuan kuda. Keberaniannya tersebut yang membuat beliau dijuluki sebagai Singa Padang Pasir. Yang kedua yaitu dia memiliki julukan bernama Abu Faiz, dikarenakan beliau memiliki kecerdikan dalam berdiplomasi seperti nenek moyangnya. Dan yang terakhir, dia memiliki gelar yaitu Al-Faruq, yang artinya pembeda atau pemisah. Namun, ia memilih disebut sebagai Amirul Mukminin, yang memiliki arti pemimpin orang-orang beriman. Umar bin Khattab sendiri merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah melalui penunjukan secara langsung oleh Abu Bakar sebelum beliau wafat, yang diawali dengan musyawarah dengan para pemuka masyarakat. Layaknya seorang pemimpin, Umar bin Khattab memiliki strategi dakwah tersendiri. Strategi dakwah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan Abu Bakar pada prinsipnya secara garis besar mempunyai pola yang sama, yaitu melakukan perluasan wilayah Islam.
Namun, pola kepemimpinan Umar bin Khattab tetap berbeda dengan pola kepemimpinan Abu Bakar. Berikut adalah beberapa kebijakan yang diambil oleh Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama, yaitu memilih panglima pasukan Islam yang tepat. Setelah Umar bin Khattab dibaiat sebagai seorang khalifah, hal pertama yang dilakukan beliau adalah memberhentikan Khalid bin Walid dan digantikan dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Hal itu dilakukan karena adanya kecenderungan tentara Islam untuk mengagungkan panglimanya. Saat itu, Khalid dikenal sebagai panglima yang pandai mengatur pasukannya, dan pada kepemimpinan Umar bin Khattab, Khalid tetap ikut berperang sebagai tentara biasa. Strategi yang kedua yaitu perluasan wilayah Islam. Pada masa ini, kekuasaan Islam terbentang dari Tripoli atau Afrika Utara di barat hingga ke Persia di timur, dan dari Yaman selatan hingga Armenia di utara. Dan dalam jangka waktu 10 tahun, daerah yang dikuasai umat Islam bertambah secara signifikan. Strategi yang terakhir yaitu melakukan reformasi dalam pemerintahan. Umar bin Khattab berhasil untuk menyejahterakan rakyat dan peraturan Islam semakin kukuh. Dalam pemerintahannya terdapat Majelis Syuro. Bagi Umar bin Khattab, tanpa musyawarah, maka pemerintahan ini tidak dapat berjalan. Umar juga membentuk departemen dan membagi daerah kekuasaan Islam menjadi 8 provinsi. Setiap provinsi dikepalai oleh wali dan didirikanlah kantor. Umar juga membentuk kepala distrik yang disebut Amil. Pada masa Umar, setiap pejabat pemerintah diambil sumpah terlebih dahulu dan diaudit harta kekayaannya oleh tim yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abd al-Manaf. Utsman bin Affan lahir pada tahun 576 Masehi di Taif, 6 tahun setelah kelahiran Rasulullah. Bapaknya bernama Affan dan ibunya bernama Arwa binti Quris. Utsman merupakan sahabat karib Abu Bakar. Lewat Abu Bakar, ia bertemu Nabi Muhammad dan masuk Islam. Selain menjadi sahabat Nabi, Utsman juga menjadi menantu Nabi karena menikahi 2 putri Nabi, yakni Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Untuk itu, Utsman mendapat gelar Dzunurain yang artinya pemilik 2 cahaya. Pemilihan Utsman bin Affan dilakukan oleh tim formatur yang ditunjuk Umar bin Khattab. Penetapan Utsman bin Affan sebagai khalifah dilakukan dengan cara mempercayakan pengambilan keputusan kepada seseorang. Setelah melalui tim formatur yang ditunjuk, setelah sebelumnya dilakukan voting atau pemungutan suara, hal ini merupakan praktik baru yang berbeda dari pengangkatan Abu Bakar dan Umar. Pemilihan tersebut merupakan sistem yang pertama kali terjadi dalam sejarah khalifah Islam. Strategi dakwah Utsman bin Affan dalam kebijakan politiknya. Utsman bin Affan pada tahap awal mengikuti jejak khalifah sebelumnya. Oleh karena itu, pada paruh pertama masa pemerintahannya, keputusan-keputusan yang dibuat merupakan kelanjutan dari kebijakan khalifah sebelumnya. Namun, pada paruh kedua, Utsman bin Affan mulai mengubah gaya pemerintahannya. Hal itu tampak dengan penggantian hampir semua gubernur yang diangkat Umar bin Khattab. Akibatnya, timbul gejolak masyarakat karena penguasa baru menetapkan peraturan yang memberatkan mereka, terutama di wilayah Mesir. Selain di Mesir, daerah yang bergejolak adalah Azerbaijan dan Armenia. Sikap Utsman bin Affan sebagai pemimpin yang baru ini justru telah menimbulkan pemberontakan oleh penduduk setempat. Berikut beberapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan Utsman bin Affan, yaitu: yang pertama, memadamkan api pemberontakan para pejabat negara dan para panglima pada era kepemimpinan Umar bin Khattab. Hampir semuanya diberhentikan oleh Utsman, yang kemudian digantikan dengan sanak saudaranya, yang tidak cakap sebagai pengganti mereka. Penggantian beberapa gubernur oleh Utsman menimbulkan gejolak yang dinilai lebih mementingkan hubungan kerabat dalam pengangkatannya. Kebijakan ini tentunya menimbulkan gejolak di masyarakat. Pemberontakan oleh kekuatan rakyat yang kecewa atas kebijakan Utsman. Pada awalnya, mereka mampu mengalahkan pasukan pemerintahan. Namun akhirnya, mereka dapat ditundukkan kembali. Kelemahan Khalifah Utsman dalam strategi kepemimpinannya adalah lanjut usia dan mudah ditundukkan pada tuntutan para pembangkang. Seharusnya, sebagai khalifah lebih tegar menghadapi situasi.
Jika Utsman dapat memanfaatkan tentara Islam yang masih setia kepadanya, tentu propaganda itu dapat diatasi. Mereka di luar kontrol Utsman, yang memang sudah berusia lanjut, sehingga rakyat menganggap hal tersebut sebagai kegagalan Utsman bin Affan sampai pada akhir ia wafat terbunuh. Yang kedua, perluasan wilayah Islam Utsman bin Affan melanjutkan penaklukan Asia Tengah dan ia telah memperluas wilayah kekuasaan di Madinah. Khalifah juga memerintahkan pengembangan wilayah. Daerah-daerah ini yang berhasil ditaklukkan pada masa ini antara lain Barkoh, Tripoli bagian barat, Nubia atau daerah di utara Sudan, dan Tunis, yang semuanya terletak di Afrika. Dan pada akhir pemerintahannya, kekuasaan Utsman bin Affan membentang dari Tripoli di barat sampai seluruh Asia Tengah di timur, dan Daro Yaman di selatan, sampai Armenia Utara, Azerbaijan, dan Turkistan Utara. 4. Ali bin Abi Thalib. A. Gelar atau julukan Ali bin Abi Thalib. A. Babul Ilmi, artinya gerbang ilmu pengetahuan. B. Karomullah wajah, arti gelar ini adalah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. C. Asadullah, artinya singa Allah Subhanahu wa taala. D. Al-Wasi, artinya penerima wasiat. B. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Ali sama sekali tidak menginginkan jabatan khalifah. Pada akhirnya, Ali bin Abi Thalib menerima khalifah dan mau dibaiat. Tetapi baiat harus dilakukan di masjid, di depan masyarakat banyak, tidak tersembunyi, dan atas kerelaan kaum muslimin. Baiat berlangsung di Masjid Nabawi pada 21 Zulhijjah tahun 35 Hijriah atau 20 Juni tahun 656 Masehi. Pemilihan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat dilakukan oleh sebagian besar penduduk Madinah. Meski sebagian kecil tidak menerima pengangkatan itu, karena jumlah penduduk Madinah lebih banyak yang menyetujui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, maka Ali akhirnya diangkat dan ditetapkan sebagai khalifah keempat. C. Strategi dakwah Ali bin Abi Thalib. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dilaksanakan dalam suasana yang masih kacau, karena terbunuhnya Utsman bin Affan. Ketika waktu itu, ibu kota negara berada dalam kendali para pemberontak. Ali ditetapkan sebagai penguasa atas desakan dari para pemberontak. Banyak sahabat terkemuka yang mengatakan persetujuannya dengan tidak sepenuh hati, seperti Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah. Setelah memangku jabatan khalifah, Ali bin Abi Thalib disibukkan oleh perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam. Seluruh waktunya dicurahkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga perluasan wilayah sangat sedikit sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah sebelumnya. Berikut beberapa peristiwa yang terjadi pada masa kekhalifahan Ali, yaitu 1. Tafkim atau arbitrase. Konflik ini terjadi akibat dari terjadinya kontak fisik yang tidak dapat dielakkan antara umat Islam dan Ali bin Abi Thalib. Peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah kekhalifahan Ali bin Abi Thalib adalah Waqi'ah al-Jamal atau Perang Unta. Dinamakan demikian karena panglima perang itu mengendarai unta. Panglima itu adalah Aisyah istri Rasulullah. Aisyah dibantu oleh Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah. Ketika tokoh ini menuntut kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengusut tuntas atas pembunuhan Utsman bin Affan sebelum mereka memberi baiat. Namun Ali tidak segera menyelesaikan penyusutan tersebut, dan akhirnya pasukan Aisyah pada tahun 36 Hijriah atau 657 Masehi berangkat dari Mekah ke Basrah untuk menyerang Ali. Dalam perang unta ini, Talhah terpanah dan meninggal dunia dalam perjalanan mengundurkan diri, dan Zubair terbunuh pada akhir pertempuran. Lalu Aisyah dikembalikan ke Madinah dengan penuh penghormatan. Tragedi berikutnya adalah terjadinya Perang Siffin, perang antara Khalifah Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang ini diakhiri dengan diadakannya tahkim atau arbitrase, berisi perjanjian damai antara kedua belah pihak yang sedang berperang. Dan hasil arbitrase itu untuk sementara waktu tidak ada kekhalifahan dan akan ditentukan berikutnya siapa yang berhak menduduki jabatan khalifah. Kesempatan ini digunakan Muawiyah untuk mempromosikan dirinya sebagai khalifah dengan alasan mengisi kekosongan jabatan khalifah. Hal itu membuat pengikut Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi dua golongan, yaitu
Syiah dan Khawarij. Fenomena Syiah. Syiah adalah suatu aliran yang pengikutnya sangat mencintai Ali bin Abi Thalib serta keturunannya. Fenomena Khawarij. Khawarij adalah suatu aliran yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Karena mereka tidak puas dengan hasil tahkim, kelompok Khawarij banyak melakukan hura-hura dan membuat kacau pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Kelompok Khawarij ini kemudian dihadapi oleh pasukan Ali bin Abi Thalib di Nahrawan, yang melibatkan 65.000 orang. Dalam peristiwa itu, menewaskan 30.000 orang Khawarij. Mereka beranggapan bahwa peristiwa tersebut sepadan dengan peristiwa yang terjadi di Karbala, semasa Yazid bin Muawiyah. Dan pada akhirnya, emosi kelompok Khawarij tidak terbendung lagi. Dan Abdurrahman bin Muljam membunuh Khalifah Ali ketika ia memasuki masjid untuk sholat. Peristiwa itu terjadi pada 24 Januari 661 Masehi dan sebagai tanda berakhirnya masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.